Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Aulia Indriwinata Salim dengan NIM 256021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonem dan alofon dalam kajian fonologi bahasa Indonesia. Dalam kajian fonologi, bahasa merupakan alat komunikasi yang berwujud bunyi. Sebagai lambang bunyi, bahasa tidak bisa dilepaskan dari aspek fonologi, yaitu cabang linguistik yang mengkaji sistem bunyi bahasa. Dalam kajian fonologi, bunyi tidak hanya dipandang sebagai suara, tetapi juga sebagai unsur yang memiliki fungsi, khususnya dalam membedakan makna. Oleh karena itu, pembahasan tentang fonem dan alofon menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan cara bunyi bekerja dalam sistem bahasa. Pengertian fonem dan alofon. Pertama, kita akan membahas tentang fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, fonem mampu membedakan makna suatu kata. Meskipun fonem tidak memiliki makna secara mandiri, perubahan satu fonem saja dapat menyebabkan perubahan arti. Selanjutnya, ada alofon. Alofon merupakan variasi bunyi dari satu fonem yang sama. Variasi ini tidak mengubah makna kata, melainkan muncul karena pengaruh lingkungan bunyi, posisi dalam kata, atau kebiasaan penutur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara fonem dan alofon terletak pada fungsinya. Fonem membedakan makna, sedangkan alofon hanya variasi pengucapan dari fonem yang sama. Identifikasi fonem dalam bahasa Indonesia. Untuk mengetahui apakah suatu bunyi termasuk fonem atau hanya variasi bunyi, dilakukan proses identifikasi fonem. Cara yang paling umum digunakan adalah melalui pasangan minimal. Apa itu pasangan minimal? Pasangan minimal adalah dua kata yang hampir sama bunyinya, tetapi memiliki makna yang berbeda karena perbedaan satu bunyi. Jika perbedaan bunyi tersebut menyebabkan perbedaan makna, maka bunyi tersebut dapat dikatakan sebagai fonem yang berbeda. Selain itu, dalam bahasa Indonesia, fonem juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat artikulasinya, seperti bilabial, alveolar, palatal, dan velar, serta berdasarkan jenis bunyinya, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Jenis-jenis fonem dan alofon berdasarkan jenisnya, fonem dibedakan menjadi dua, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Yang pertama ada fonem segmental, yaitu merupakan bunyi bahasa yang dapat diuraikan secara langsung dan terdiri atas vokal dan konsonan. Sementara itu, fonem suprasegmental berkaitan dengan tekanan, nada, dan panjang pendek bunyi yang menyertai fonem segmental dan berfungsi membedakan makna dalam tuturan. Ada juga alofon. Alofon juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu alofon komplementer dan alofon bebas. Alofon komplementer muncul pada lingkungan bunyi yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Sedangkan alofon bebas dapat muncul pada lingkungan yang sama tanpa mengubah makna kata. Realisasi fonem dalam bahasa Indonesia. Realisasi fonem merupakan perwujudan fonem dalam bentuk bunyi nyata yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, satu fonem dapat direalisasikan dalam beberapa bentuk bunyi yang berbeda tergantung pada lingkungan fonetisnya. Perbedaan realisasi ini tidak mengubah makna dan biasanya dipengaruhi oleh proses fonologis seperti asimilasi, netralisasi, dan distribusi komplementer. Selain itu, perbedaan dialek serta perbedaan antara ragam baku dan non-baku juga memengaruhi cara pelafalan bunyi bahasa. Dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan makna, sedangkan alofon merupakan variasi bunyi dari fonem yang sama tanpa mengubah makna. Pemahaman terhadap fonem dan alofon sangat penting dalam kajian fonologi karena membantu kita memahami sistem bunyi bahasa Indonesia secara lebih mendalam, serta meningkatkan ketepatan pelafalan dalam komunikasi sehari-hari. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sampai jumpa di lain waktu, dadah!